perangkap teknologi. Marjan, rayakan hari kemenangan. Kembali di Sapa Indonesia akhir pekan, saudara. Jelang Lebaran, calon penumpang di stasiun Senen sudah terlihat untuk mudik lebih awal. Pantauan tim Kompas TV di stasiun Senen Jakarta sejak pagi sudah terlihat beberapa calon penumpang yang akan menuju ke sejumlah daerah. Hingga hari ini, PT Kereta Api Indonesia bilang selama masa angkutan Lebaran Idul Fitri, tiket kereta api sudah lebih dari 50% dipesan dari kapasitas yang tersedia. Puncak arus mudik diprediksi di 3 hari jelang Lebaran. Sementara di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, tiket kereta api sudah terjual 20.000 tiket dari ketersediaan 30.000 tiket. Diprediksi puncak arus mudik di Stasiun Gubeng akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025. Untuk mengantisipasi kepadatan, KAI Daob 8 Surabaya menyiapkan 8 kereta api tambahan. Kita pantau jelang arus mudik di sejumlah tempat. Di Stasiun Senen Jakarta ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Gahniar Febrian. Dan di Stasiun Gubeng Surabaya, Jawa Timur ada jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Misbahul Munir. Kita akan ke Stasiun Senen Jakarta terlebih dahulu. Rizka, selamat pagi. Apakah hari ini sudah banyak calon penumpang yang memilih untuk mudik lebih awal di sana? Ya Asri, kalau misalkan untuk di stasiun Pasar Senen pada pagi hari ini memang sudah terlihat mulai ramai begitu, namun tidak terlalu signifikan karena memang ini tergantung dengan jam-jam keberangkatan dari kereta itu sendiri. Karena kalau misalkan kita lihat juga kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Vice President dari KAI, ini mengatakan bahwa sebetulnya puncak arus mudik pada tahun 2025 ini akan terjadi pada 3 hari menjelang Idul Fitri. Jadi memang ini masih sekitar seminggu atau 10 hari lagi. Jadi memang kita akan menanti nanti seperti apa kemudian datanya. Namun kalau misalkan hingga hari ini informasinya ini tiket yang terjual ini sudah mencapai lebih dari 50%. Jadi memang dari masyarakat ini tampaknya juga sudah mulai membeli tiket tentu pada tanggal-tanggal favorit yang memang tadi diprediksi pada 3 hari menjelang Lebaran. Kalau misalkan untuk ketersediaan kereta api sendiri dari PT KAI untuk mengantisipasi kepadatan ini akan menambah beberapa lajur kereta ataupun gerbong kereta begitu ya untuk mengantisipasi kepadatan yang akan terjadi menjelang Lebaran, Asri. Ya, kalau di Stasiun Senen seperti itu, kita sekarang bergeser ke Stasiun Gubeng di Surabaya, Jawa Timur. Ada jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Misbahul Munir. Kika, bagaimana kalau di Stasiun Gubeng pagi ini? Apakah sudah ramai pemudik? Ya, Asri dan juga saudara, sudah tampak pemudik meskipun belum terlalu banyak. Karena memang prediksinya untuk angkutan keberangkatan dari para pemudik ini baru akan terjadi di wilayah Daob 8 Surabaya atau di wilayah Stasiun Gubeng Surabaya tempat kami melaporkan saat ini mulai pada tanggal 21 Maret mendatang sampai dengan pada tanggal 11 April mendatang. Jadi untuk arus mudik dan juga arus balik ini akan terjadi di masa angkutan Lebaran tahun 2025 ini, di mana untuk cuti bersama ini akan dimulai pada tanggal 21 Maret mendatang, sehingga untuk gelombang kedatangan dari para pemudik akan terjadi kurang lebih sekitar di hari-hari tersebut. Namun berdasarkan informasi yang kami terima dari PT KAI Daob 8 Surabaya, puncak dari arus mudik ini akan terjadi diprediksi pada tanggal 28 Maret mendatang, di mana jumlah okupansi atau jumlah ketersediaan tiket yang juga kemudian telah dipesan oleh masyarakat dari total 32.000 tiket yang disiapkan setiap harinya oleh PT KAI. Saat ini yang sudah dipesan pada tanggal 28 Maret mendatang yaitu sebanyak 20.000 tiket. Ini artinya untuk ketersediaan tiket di puncak arus mudik Lebaran tahun 2025 ini juga sudah mulai tampak pada tanggal 28 Maret mendatang. Sementara itu saudara, untuk pemesanan tiket selama masa angkutan Lebaran tahun 2025 ini, berdasarkan informasi yang kami terima dari PT KAI, sudah ada 231.000 lebih tiket yang telah dipesan oleh para penumpang. Sehingga untuk tujuan-tujuan favorit yang juga kemudian masih diminati oleh masyarakat, yaitu untuk jarak jauh menuju ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan juga Semarang,
Sementara untuk jarak dekat ini menuju ke Jember dan juga Banyuwangi. Setiap harinya PT KAI menyiapkan 32.000 kursi penumpang, yang mana untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang, PT KAI akan memberangkatkan total 57 kereta api setiap harinya selama masa angkutan Lebaran, yang terdiri dari 49 kereta api reguler jarak jauh dan juga 8 kereta api tambahan yang akan dioperasikan mulai tanggal 21 Maret mendatang. Harapannya untuk ketersediaan tempat duduk dan juga adanya tambahan kereta api yang kemudian disiagakan selama masa angkutan Lebaran ini mampu untuk mengakomodir kebutuhan dari masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran pada tahun 2025 ini. Untuk masyarakat yang masih belum melakukan pemesanan tiket, dari PT KAI Daob 8 Surabaya meminta agar kemudian masyarakat segera melakukan pemesanan melalui situs resmi yang juga kemudian telah disediakan oleh PT KAI wilayah Daob 8. Kembali kepada Anda, Asri. Ya, fasilitas dan sarana juga disiapkan jelang atau menyambut Lebaran, menyambut Idul Fitri tahun 2025. Serta tadi juga diinformasikan ada tanggal-tanggal yang menjadi tanggal favorit para pemudik. Kalau Anda tidak ingin di traffic yang begitu ramai, begitu ingin traffic yang lenggang, bisa pilih tanggal lainnya. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV, Kika Madona dari Stasiun Gubeng, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Fedriska Ananda dari Stasiun Senen, Jakarta. Saya selalu rekan-rekan. Saudara, aktivis dari Kontras yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil menyela rapat Komisi 1 DPR di sebuah hotel meminta pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan. Usai jeda kita berbincang dengan sang aktivis sekaligus mengulas revisi Undang-Undang TNI yang terkesan dikebut oleh DPR. Sektor keamanan, pemerhati di bidang